Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum kita ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe-nya, like dan juga share agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lagi latihan soal untuk persiapan P3K Guru Matematika yang akan kita laksanakan untuk tahap 2 ini kira-kira beberapa hari lagi ya, sekitar 1 minggu lagi. Oke. Ya, untuk contoh soalnya langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di antara bilangan bulat berikut yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat n adalah. Oke, jadi di sini kita harus mencari bilangan bulat yang ganjil. Bilangan bulat ganjil itu akan selalu ganjil bila suatu bilangan ganjil ditambahkan dengan bilangan genap. Ya, di sini sudah tertulis bahwa ada bilangan ganjil 2019 semuanya. Kemudian kita tinggal cari untuk yang belakang ini ditambah atau dikurang dengan bilangan genap. Berarti ini harus bernilai genap semua. Oke. Nah, n ini kan setiap bilangan bulat. Jadi n itu bisa genap, bisa ganjil. Karena n bisa genap, bisa ganjil, maka b ini tidak, ya, otomatis yang b tidak. Karena nanti kalau misalkan n-nya ganjil, dia akan bernilai bulat. Kemudian untuk yang A itu juga dia dapat bernilai genap ketika n-nya ganjil. Karena kalau ganjil dikali ganjil, misalkan 3 dikali 1, itu kan dia akan ganjil. Nah, itu dia akan nanti bernilai genap, maka ini bukan. Dan untuk yang C itu 2n. Ketika n-nya bernilai genap ataupun ganjil, maka dia akan selalu bernilai genap. Karena 2 itu genap. Jadi setiap bilangan yang dikalikan 2 atau dikalikan bilangan genap kan akan bernilai genap. Jadi jawabannya yaitu yang C. Betul. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, untuk soal ini mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nomor 12. Diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap dua bilangan anggota A adalah 1209, 1690 dan 2019. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah. Oke, di sini ada 3 bilangan. Kita misalkan bilangannya A, B dan C. Oke. Kemudian di sini untuk hasil penjumlahan setiap dua anggota. Jadi A ditambah B itu sama dengan yang pertama dulu 1209, kemudian A ditambah C itu sama dengan 1690, kemudian B ditambah C itu sama dengan 2019. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahkan itu kan jadi 2A ditambah 2B ditambah 2C itu kan jadinya ini kalau ditambahkan 9, 18, 81, kemudian ini tambah 19, ini 4 ya. Jadi 4918. Nah, ini kita bagi 2 semuanya, jadi A ditambah B ditambah C itu sama dengan 2459. Oke. Nah, dari yang kita peroleh di atas itu kita dapat simpulkan untuk mencari masing-masing ya. Misalkan kita cari C. C itu kan berarti 2459 dikurang A tambah B ya. A tambah B itu tadi kan apa? 1209 dikurang 1209. Maka ini hasilnya itu 1250. Nah, yang kedua untuk mencari B itu berarti ini AB plus C 2459 dikurang, kalau B berarti dikurang A plus C ya, dikurang 1690, hasilnya 769. 769. Nah, kemudian untuk mencari A itu berarti 2459 dikurang dengan B plus C 2019. Ini hasilnya 440. Nah, yang ditanyakan apa? Selisih bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan terbesarnya berarti kita ambil ini 1250 dan terkecilnya 440.
Berarti 1250 dikurangi 440. Hasilnya 810 ya. 810. Oke. Jadi hasilnya 810 yang D. Oke. Lanjut contoh soal yang berikutnya. Oke, untuk contoh soal yang ketiga yaitu perhatikan gambar berikut. Jika sudut ABE ditambah sudut ACE dan sudut ADE adalah 96 derajat, maka besar AOE adalah. Oke, di sini ABE yang ini ya, yang ini, kemudian ACE yang ini, kemudian ADE yang ini. Nah, ini kalau ditambahkan 96 derajat, di mana sudut-sudut itu merupakan nilainya sama ya, karena itu kan merupakan sudut keliling. Itu kan sudut keliling. Jadi setiap sudut keliling dalam sebuah lingkaran itu kan memiliki nilai yang sama ya. Jadi kalau misalkan itu sama, maka untuk nilai satu sudutnya itu kan 96 dibagi 3 ya, karena kan ada 3 sudut nih. Ini sama ini ya. Ada 3 sudut berarti 96 dibagi 3 hasilnya 32. Nah, setiap sudutnya ukurannya 32. Kemudian yang ditanyakan sudut AOE. Sudut AOE itu yang ini ya. Ini sudut AOE. Nah, sudut AOE itu merupakan sudut pusat. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Berarti 2 kali sudut kelilingnya 32 sama dengan 64 ya. Jadi sudutnya 64 derajat, yaitu yang C. Oke. Kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Alas dan tutup kap lampu berbentuk lingkaran. Luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah, ini merupakan kerucut terpancung ya. Untuk yang harus kita cari adalah luas selimutnya. Nah, sebelum kita mencari luas selimut gambar yang ini, kita harus cari luas selimut keseluruhan dulu. Oke. Kita ilustrasikan dulu ini gambarnya. Ini kan ada tingginya gini ya. Ini. Dan ini juga ada seperti ini. Nah, oke, jadi itu kan ada terusannya ke atas. Kita cari dulu untuk tingginya terlebih dahulu ya. Tinggi yang atas ya, tinggi yang kecil. Berarti ini kita cari misalkan aja ini ini A, kemudian ini B, kemudian yang atas itu C, kemudian ini D dan ini E ya. Oke, kalau sudah, kita bandingkan dulu. Di sini pakai BD dibanding AE itu sama dengan CD dibanding CE ya. CD dibanding CE. Oke, sudah sesuai. Nah, kalau seperti itu kita tinggal substitusikan, ini menjadi 6/12 sama dengan CD, itu tetap CD, kemudian CE. CE itu ini kan 8 ya, ini 8, berarti 8 ditambah CE, tambah CD, sorry. 8 ditambah CD. Nah, ini setengah sama dengan CD per 8 ditambah CD. Berarti ini CD-nya ini dikali ke sini 82. Kita kalikan ya. 8 plus CD sama dengan 2 CD. 8 sama dengan 2 CD dikurang CD. Berarti 8 ya CD-nya. Oke, CD-nya 8. Berarti ini juga sama ya, sini 8. Untuk mencari luas selimutnya berarti kita harus mencari garis pelukisnya atau S ya. Dua-duanya ya. Kita cari S dulu, S yang kecil. S yang kecil berarti akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan 10 ya. Akar 100 itu 10. Kemudian yang selimut yang besar itu akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Itu ini 144 400 berarti 20 ya. Oke, selimut yang besar 20. Kalau begitu kita cari luasnya. Luas itu sama dengan Pi RS ya. Pi
kali R, kita yang besar dulu, R besar dikali S besar dikurang P kali R kecil dikali S kecil. Oke, berarti ini sama dengan P dikali 12 dikali 20 dikurang P dikali 6 kali 10 sama dengan ini 240 pi dikurang 60 pi sama dengan 180 pi. Nah, jadi jawabannya luasnya 180 pi. 180 pi, kalau ini kan tadi pi-nya disuruh pakai 3,14 ya. Berarti 180 dikali 3,14. Ini hasilnya sebentar. Hasilnya 314 kali 18. 565,2. Jawabannya 565,2, cari yang C ya. Jadi jawabannya yang C 565,2. Oke, lanjut lagi satu contoh soal berikutnya. Parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C mempunyai titik puncak ada di P, P dan titik potong dengan sumbu Y di 0, min P. Jika P tidak sama dengan 0, maka nilai B adalah karena di sini itu dia ada potongan dengan sumbu Y di 0, min P, maka persamanya itu akan berubah menjadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah P, dikurang ya, jadinya karena min P dikurang P. Nah, persamaannya jadi itu. Kalau sudah, berarti ini kita tinggal cari menggunakan titik puncak. Titik puncak itu kan X, Y ya. X puncaknya itu sama dengan rumusnya min B per 2A. P-nya XP itu kan berarti tadi P ya, karena puncaknya kan P, P. Berarti P sama dengan min B per 2A. Berarti ini kesini jadi 2AP sama dengan min B. Jadi min 2AP sama dengan B. Oke, sekarang cari yang Y-nya, YP. Jadi saya ganti warna dulu biar ini ganti yang YP. Untuk yang YP itu berarti rumusnya kan min D per 4A ya, min D. B kuadrat min 4AC per 2A. 4A per 4A. Nah, kemudian YP itu kan P itu sama dengan min B kuadrat plus 4AP, karena C nya tadi apa? C nya kan min P, jadi ini jadi plus 4AP per 4A. Selanjutnya berarti ini jadi patahnya ke sini, minnya ke sini sekalian, jadi min 4AP sama dengan B kuadrat plus 4AP. Nah, kemudian ini ke sini jadi B kuadrat min 8AP sama dengan plus ya, B kuadrat plus 8AP sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita ganti yang di atas, ini yang min 2AP sama dengan B ya, jadi ini B kuadrat, ini min 2AP sama dengan B, berarti B nya kan min 2AP
ini 8AP. 8AP berarti jadi min 4 min 4B, sorry. Min 4B sama dengan 0 ya. Jadi ini kita faktorkan, ini B di luar berarti ini 1, ini B dikurang 4 sama dengan 0. Artinya ini B sama dengan 0 atau B sama dengan 4. Nah, oke, nilai B adalah Jadi di sini untuk nilai B-nya kita ambil yang bukan 0, yaitu yang C, 4. Nah, ini ya. Oke. Itu dia untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada koreksi atau kesalahan bisa minta tolong dituliskan di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa soal-soal ini bukan soal FR ya. Ini merupakan soal latihan. Jadi saya mencoba mencari berbagai macam bentuk soal yang berkaitan dengan materi SMP tentunya, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan keluar nanti di seleksi P3K ini ya untuk bentuk soalnya. Jadi kita sebanyak mungkin untuk menambah bank-bank soal yang ada di pengalaman atau pemahaman kita. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like dan juga share biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.